Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuntunan-Mu ya Tuhan, yang menguatkan langkah kami ada di jalan-Mu. Kami arahkan hidup kami hanya padamu. Amin. Ibrani 2 ayat 1-4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2020 lalu, diketahuilah pemenangnya adalah Pak Joe Biden, sedang lawannya Pak Donald Trump kalah. Akan tetapi, sebelum dan setelah hasil pemilu disahkan, muncullah berbagai pernyataan dari Pak Donald Trump kalau ada kecurangan di proses pemilihan, sehingga hasil pemilihan tidaklah benar. Opini pun akhirnya bertebaran di media massa. Di satu sisi, ada yang mengatakan datanya sudah benar. Mereka itu loh yang mengatakan data itu tidak benar, hanyalah menebar berita palsu, sebutlah hoax. Di sisi yang lain, ada pula yang mengatakan data itu dimanipulasi, sehingga mereka yang mengatakan data itu benar juga menebar berita palsu, sebutlah ini juga hoax. Saya yang mendengar berbagai opini yang saling bertentangan itu jadi bingung dan bertanya, yang benar yang mana sih? Yang hoax ini yang mana sih? Inilah yang saya alami, kebingungan. Dan mungkin saja ini terjadi juga pada banyak orang saat ini. Maklumlah, namanya juga post-truth society, kata beberapa ahli ilmu sosial, di mana kebingungan menjadi salah satu cirinya. Situasi ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Jemaat yang dituju penulis surat Ibrani ini pun mengalami hal yang serupa, di mana mereka diperhadapkan pada pilihan yang membingungkan dan sulit, ikut Yesus atau meninggalkan Yesus. Lebih tegas dan kerasnya lagi, mereka diperhadapkan pada situasi bahwa Yesus itu tidak benar. Saya membahasakannya, Yesus itu hoax. Memang, Bapak Ibu, ada bedanya dengan konteks kita saat ini. Kalau kita sekarang zamannya internet, pertarungan antara yang benar dan salah dapat kita akses dan saksikan dengan mudah dan bebas melalui internet. Di konteks historis di mana surat Ibrani ditulis yang dulu belum ada internet, menurut beberapa penjelasan para ahli biblika, menyampaikan bahwa orang yang percaya pada waktu itu dipaksa untuk kembali kepada tradisi Yahudi, karena Yesus itu tidak benar. Ini yang membedakan konteks kita dengan konteks pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat Ibrani 10 ayat 32-34, nampak bahwa penganiayaan menyertai situasi pemaksaan pada waktu itu. Terhadap situasi itu, maka penulis surat Ibrani meneguhkan jemaat untuk tetap teguh pada Tuhan Yesus. Ini bisa kita lihat pada ayat 1. Karena itu harus
lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Penulis juga menyampaikan bahwa firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Seperti tertulis juga di Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari, pesan-pesan yang disampaikan oleh para malaikat kepada nenek moyang kita ternyata benar. Firman itu tetap berlaku dan benar. Mengapa? Karena keselamatan telah diberitakan oleh Tuhan kepada mereka yang mula-mula mendengarnya dan kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Dan Allah meneguhkannya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ini bisa kita temukan pada ayat 3 dan 4. Lalu, apa maknanya untuk kita saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai sebuah pertemuan antara konteks kita saat ini dan teks yang kita baca saat ini, saya pribadi memaknai dan merenungkan teks ini mau berbicara tentang di mana kita berdiri. Maksudnya begini, ada banyak pendapat, teori, sudut pandang yang mungkin kita dengar tentang berbagai hal dalam kehidupan kita saat ini. Berbagai hal itu bisa apa saja, dan berbagai hal itu bisa juga tentang Yesus sendiri. Ada yang mengatakan Yesus itu benar, dan ada juga yang mengatakan Yesus itu hoax. Maka tahapan yang diperhadapkan kita selanjutnya adalah kita menetapkan pilihan. Kita pilih yang mana? Atau di mana kita berdiri? Penulis surat Ibrani dengan tegas menyampaikan, berdirilah di pihak Yesus. Jangan terbawa arus. Yesus itu benar. Ia memberikan keselamatan, dan itu telah ditunjukkan melalui cara-cara yang dapat dipercayai. Disitulah kita berdiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sekarang Anda ditanya lagi, jika Yesus itu hoax, di mana Anda berdiri? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Hanya karena belas kasih-Mu lah kami beroleh hidup. Amin.